Setelah Kinmu bertarung melawan Puting Yu di kota perbatasan naga, Kinmu pun terus meluncurkan serangan brutal pisau pemotong babinya ke arah Ting Yu, sampai-sampai mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat pun segera terdengar, dengan sosok Ting Yu terpental mundur cukup jauh di balik kesuraman yang kali ini dialaminya. Melihat ini, Pu Yundi yang merupakan tuan kota serta ayah dari Ting Yu di sisi lain pun spontan menunjukkan sedikit kepanikan plus kekhawatirannya akan kondisi putranya itu, dengan memutuskan untuk bergegas bergerak mencoba membantunya. Namun tepat baru saja ia hendak akan bergerak, ia pun tanpa diduga segera dihadang oleh nenek siang kali ini dalam mode muda glowingnya. Dengan beliau tanpa basa-basi juga langsung memberikan pukulan brutal manjanya ke arahnya, sehingga buahnya pun mengalami sejumlah luka parah. Dengan setelah memberikan pukulan manja itu, nenek si pun segera menunjukkan mode centilnya dan cara tendang menyuruh Pu Yundi untuk tak ikut campur dalam pertempuran antara Kinmu dan Ting Yu. Mengingat itu sama saja mencoreng nama baiknya sebagai tuan kota yang melanggar aturan buah kuantam antar generasi muda. Saat Pu Yundi pun yang kali ini dalam kondisi menyuramkannya mendengarnya, hanya bisa membenarkan perkataan dari nenek si dan juga mengakui bahwa keterampilan putranya itu lebih rendah dari Kinmu, tetapi ia menyayangkan pemuda titisan iblis itu terlalu bertindak barbar melawannya, yang menurutnya itu sama saja suatu penghinaan pada dirinya, sehingga membuatnya pun berniat untuk menghabisinya. Akan tetapi baru saja niatan barbar ini dilontarkan Pu Yundi, Kinmu pun saat ini di TKP pertempuran, tiba-tiba menghabisi Ting Yu secara barbarnya, menggunakan serangan brutal pisau pemotong babinya, sehingga mengakibatkan tubuhnya pun secara mengerikannya terbelah menjadi dua, di bawah tatapan terheran-heran semua orang yang melihatnya. Sebelum kemudian salah seorang pria tua yang merupakan bagian dari anggota kerajaan Ting Yu tak terima atas kematiannya, segera melesat meluncurkan serangan barbarnya ke arah Kinmu. Tetapi di sini Kinmu pun yang melihatnya berhasil mengatasinya dengan meluncurkan serangan kilat pisau pemotong babinya yang mengakibatkan si pria tua itu pun seketika mokat. Dengan setelah menghabisi si pria tuwir, Kinmu pun berjalan ke arah TKB Pu Yundi, menatap ke arahnya yang kali ini menunjukkan amarah membaranya, serta semua orang di sekitarnya yang menunjukkan raut keheranan di wajahnya. Sebelum kemudian ia pun menatap Pu Yundi dengan senyum ramah tamanya, dan menyerahkan padanya sebuah kantung koin naga sebagai biaya pembayaran untuknya, mengingat ia merasa tak enakan berutang budi padanya atas semua hidangan makanan yang telah disediakannya dan dimakannya sebelumnya. Oleh sebab itu setelah memberikan kantung koin naga itu, Kinmu pun memutuskan pamit undur diri kepada Pu Yundi dan semua orang di sekitarnya, sebelum kemudian segera berbalik pergi meninggalkan mereka di balik tawa mengejek yang ditunjukkannya. Sebab dirinya secara menyenangkannya berhasil membantai seorang putra yang notabene merupakan anak dari tuan kota perbatasan naga. Dengan setelah kepergian Kinmu, Ling Yuxiu di lain sisi pun sedikit menunjukkan kelinglungan di wajahnya dengan berniat ingin memanggil Kinmu datang ke TKP-nya, tetapi ia tak berani. Terlebih lagi setelah semua ini, ia adalah orang yang pertama kali telah mengajak Kinmu berjalan-jalan di sekitar kota, sehingga sekarang setelah Kinmu telah menghabisi putra tuan kota di hadapan semua orang, itu pun nyatanya tak baik baginya kali ini untuk terus memiliki koneksi dengan Kinmu, dikarenakan itu dapat menimbulkan kecurigaan para anggota tuan kota yang kemungkinan saja dapat membahayakan nyawanya. Namun ketika Ling Yuxiu memikirkan hal ini, nenek si muda manja pun kali ini berdiri di depan Pu Yundi, memblokir tatapan yang terkunci pada Kinmu, sebelum kemudian ia pun yang merasa tak ada yang berani mengambil kitab suci iblis surgawi darinya, memilih untuk menyimpannya kembali, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang seperti jurik dari hadapan kelompok Pu Yundi. Menyebabkan para bawahan Pu Yundi pun yang melihatnya langsung bereaksi saat segera mereka pun bergegas keluar untuk secepat kilat mengejar nenek si. Dengan setelah kepergian para anggota bawahannya, Pu Yundi pun tanpa merasa ragu sejenak, sebelum kemudian beliau pun memanggil salah seorang praktisi seni surgawi yang merupakan bawahan kepercayaannya dan memerintahkannya untuk dengan cepat mengutus semua anggota istana tuan kotanya mengikuti Kinmu, lalu tanpa basa-basi segera menghabisinya guna membalas dendam bagi Ting Yu, serta juga menemukan orang untuk menguburkan mayatnya. Dengan setelah memberikan perintah ini, ia pun juga OTW pergi ke TKP perginya nenek si, dikarenakan dirinya masih ingin merebut kitab iblis surgawi darinya yang menurutnya jauh lebih penting dibandingkan membalas dendam atas kematian putranya sendiri. Pasca keberian kelompok Pu Yundi, Ling Yuxiu di lain sisi pun berdiri dengan tenang dan mencoba menyelinap keluar dari TKP persembunyiannya ketika sosok tampan mengenakan jubah perang yang ternyata tak lain merupakan Jenderal Qin muncul di belakangnya, sebelum kemudian beliau pun yang mengetahui yang mulia kerajaannya itu memiliki niatan lain, menyuruhnya untuk berhenti bermain-main atau bahkan memiliki keinginan terus mendekati Kinmu, dikarenakan itu sama saja membahayakan dirinya. Saat Ling Yuxiu pun yang mendengarnya hanya menggerutu kecewa,
Mengingat dia masih belum puas bersenang-senang, apalagi bermain bersama Kinmu yang menurutnya merupakan seorang pemuda yang sangat menyenangkan. Tetapi di sini Jenderal Qin pun mencoba membuang semua rasa kecewa yang ditunjukkannya dengan menyuruhnya untuk santuy, sebab jika seandainya nanti kerajaan mereka sepenuhnya berkuasa di wilayah reruntuhan besar, bukan tak mungkin dirinya bisa memanggilnya untuk datang ke wilayah kerajaannya, memberikannya gelar pangeran muda, sehingga memungkinkannya akan bisa sesuka hati terus bermain bersama dengannya. Berpindah cerita ke TKP Kinmu berada, yang mana pada saat ini, Kinmu pun terus meningkatkan kecepatan pelariannya meninggalkan wilayah Istana Tuan Kota, namun ketika terus melakukan pelariannya ini, ia pun dapat merasakan ada sekelompok orang yang mengikutinya saat ia menemukan kelompok orang itu merupakan para anggota Istana Tuan Kota, dikarenakan mereka tak memiliki niat untuk menyembunyikan kehadirannya dalam pengejarannya, beranggapan bahwa dirinya hanyalah praktisi kecil yang terbilang sangat lemah, sehingga membuat mereka pun hanya bisa mengikutinya secara terbuka. Setelah Kinmu terus melakukan pelarian dari kejaran anggota Istana Tuan Kota, ia pun akhirnya tiba di kota perbatasan naga dan pada saat ini dirinya dapat melihat sejumlah perayaan besar-besaran terpampang di sana dengan para penari dari berbagai desa menunjukkan kemolekannya dalam seni tarinya, sehingga ketika Kinmu berjalan di perayaan besar ini, ia pun dapat merasakan dirinya seperti telah memasuki dunia para dewa dan iblis sedang menari. Ada juga sejumlah orang yang berjalan di atas panggung yang tingginya lebih dari 30 meter, membawa obor api dengan labu botol minyak tanah di tangan mereka, menunjukkan beberapa atraksi semburan api yang sangat menakjubkan, dengan itu menghasilkan sejumlah ular api yang sangat panjang. Namun ketika Kinmu terus berjalan di wilayah kerumunan, tanpa diduga langit pun tiba-tiba menjadi sangat cerah, diikuti garis-garis halus tanpa sadar memenuhi langit saling terikat, membengkak satu persatu menjadi seekor naga perak besar yang menari-nari. Tetapi tepat baru saja kemunculan naga perak itu, tak lama berselang getaran dahsyat pun tiba-tiba terjadi bersama dengan sinar cahaya kilat yang melesat ke langit. Dengan sinar cahaya itu menyerbu kegelapan di atas kota perbatasan naga, menimbulkan fenomena yang sangat luar binasa menakjubkan. Sampai-sampai menyebabkan kerumunan para manusia di bawah spontan melontarkan teriakan girangnya tanpa merasa takjub dengan fenomena ini. Akan tetapi mereka tak akan pernah berpikir bahwa itu bukanlah kembang api seperti halnya perayaan besar pada umumnya, melainkan itu nyatanya pertempuran para praktisi kuat terjadi di atas mereka. Oleh sebab itu setelah mengetahui hal ini, Kinmu pun bergegas meningkatkan kecepatan pelariannya dengan di belakangnya kali ini. Para praktisi seni surgawi dari Istana Tuan Kota pun terus mengejarnya, sehingga membuatnya pun yang merasakan firasat aneh para praktisi ini berniat menghabisinya, dikarenakan dirinya telah memokatkan putra Tuan Kota, memutuskan bergegas kembali ke TKP Nenek Si dan Tetua Buta, guna memberitahukan pada keduanya untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun tepat ketika Kinmu baru saja hendak mempercepat langkahnya, suara raungan naga pun tiba-tiba terdengar di belakangnya. Saat itu ternyata berasal dari praktisi seni surgawi Istana Tuan Kota yang mencoba untuk cara barbar menyerangnya. Menyebabkan Kinmu pun yang melihatnya bergegas untuk menghindar, akan tetapi baru saja ia hendak menghindar, sebuah selendang putih pun tiba-tiba muncul menggantung di bangunan di sisi jalan, melilit leher si praktisi Istana Tuan Kota, menariknya ke dalam sebuah ruang gedung. Dengan ketika tiba di dalam gedung, beberapa wanita pun tiba-tiba muncul menghabisinya, menggunakan sebuah pisau yang telah mereka sembunyikan sebelumnya di lengan bajunya. Saat ini pun buat Kinmu yang mengetahuinya, segera mengangkat kepalanya melesatkan tatapannya ke arah gedungannya untuk melihat kelompok wanita itu merupakan beberapa kakak senior yang sebelumnya memanggilnya untuk bermain dengan mereka ketika ia pertama kali memasuki kota. Oleh karena itu setelah mengetahui hal ini, Kinmu pun terus melakukan pelarian yang melesat maju ke arah depan, tetapi ketika ia baru saja melewati sebuah gang, beberapa praktisi lain dari Istana Tuan Kota mengadangnya, meluncurkan sejumlah serangan barbarnya ke arahnya. Namun lagi-lagi semua serangan itu pun dipatahkan oleh sejumlah praktisi aneh yang entah dari mana datangnya diam-diam membantu Kinmu menghabisi kelompok praktisi Istana Tuan Kota, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya tentang gerangan siapakah sebenarnya para praktisi yang membantunya ini dan apakah mereka semua juga berasal dari sekte iblis surgawi. Namun ketika Kinmu masih bertanya-tanya akan hal ini, ia pun akhirnya tiba di TKP wilayah penginapan dan terkejut melihat tetua buta tiba-tiba ditendang dari dalam sebuah ruangan yang ternyata merupakan sarang taruhan, sebelum kemudian ia pun bergegas mengajaknya untuk kembali ke penginapan. Dengan ketika keduanya sampai di sana, teriakan keras manja neneknya pun tiba-tiba terdengar, menyebabkan Kinmu pun yang mendengarnya sontak bereaksi. Dengan segera ia pun langsung menerobos masuk ke ruangan hanya untuk melihat
Nenek Si secara girang memegang kantung koin naga, sehingga Buannya pun spontan menunjukkan kebingungannya dan bertanya-tanya tentang nyonya kultus iblis yang ditemuinya sebelumnya di istana Tuan Kota yang apakah bukan Nenek Si. Terlebih lagi beliau kali ini hanya menunjukkan mode biasa aja tanpa menunjukkan sedikit pun kekhawatiran atas pertempuran besar yang terjadi di langit kota. Namun ia pun yang tak mau larut dalam kebingungannya ini mencoba untuk berterus terang pada neneknya itu dan menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah baru saja kembali. Saat nenek Si pun yang mendengarnya sedikit tergagap heran di balik ketremoran yang kali ini mulai dialami di tubuhnya, dengan tak menyangka cucu titisan iblisnya ini ternyata mulai mencurigai akan sosoknya. Sebelum kemudian ia pun mencoba membuang rasa kikung yang dialaminya ini dengan mengalihkan topik pembicaraan membahas tentang hal lain, menyebabkan Kinmu pun yang melihatnya semakin menunjukkan kebingungan akan sosok neneknya ini. Di balik pandangannya terus menatap mata lentiknya, menemukan tatapan manjanya sangat mirip dengan tatapan sang nyonya kultus sebelumnya, yang bahkan ia dapat mencium aroma bau badan yang sama antar keduanya. Namun setelah beberapa saat larut dalam mode bingungnya ini, ia pun memilih untuk menghilangkannya dan memberitahukan pada nenek Si tentang diri yang telah memokatkan seorang putra dari tuan kota, membuatnya pun yang merasa tempat ini tak cocok lagi untuk mereka tinggali, menyarankan nenek Si dan tetua buta untuk cepat mungkin bergegas pergi dari kota. Saat ini pun buat tetua buta menunjukkan kesetujuannya, terlebih lagi beliau mengetahui Jenderal Qin kemungkinan besar telah bersekutu dengan tuan kota Pu Yundi, membentuk aliansi besar-besaran di kota perbatasan naga, guna menjadi tameng pelindung bagi mereka untuk menyerang wilayah reruntuhan besar, sehingga Mbonnya pun berpikir cara logis untuk menghabisi Puyundi yang merupakan biang keladi dari semua masalah ini. Terlebih lagi Kinmu notabene telah menghabisi putranya, memungkinkan jika mereka kali ini tak menghabisinya, kemungkinan besar ia akan terus memburu Kinmu sampai bisa memokatkannya, menyebabkan Kinmu pun yang mendengarnya, menatap tetua buta dan kemudian memandang nenek Si di balik kebingungan yang kali ini ditunjukkannya, dengan tak tahu tentang gerangan apa yang mereka rencanakan. Terlebih lagi ia juga merasa sangat aneh dengan tetua buta, yang ternyata tahu segala hal mengenai semua situasi di istana tuan kota, padahal dari kenyataannya, beliau baru pertama kali dibawa nenek Si datang ke kota ini, dan hanya menghabiskan waktu gabrutnya duduk santuy di dalam ruangan taruhan, sehingga Buannya pun pada akhirnya bertanya-tanya tentang hal ini.